Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tadi dalam bacaan pertama kita mendengar Nabi Yeremia yang mengeluh tentang tugas kenabiannya. Karena dia sangat menderita dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi setiap kali dia berpikir untuk melupakan Tuhan dan meninggalkan tugas kenabiannya, maka dalam hatinya ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangnya, dan dia berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi tidak sanggup. Tetapi kemudian Yeremia tetap bertahan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai nabi sampai mati. Dalam Injil kita mendengar Petrus itu termasuk pribadi yang menarik. Ketika Yesus bertanya, Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau lebih dari segala sesuatu. Dan ketika di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus juga tanya kepadanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan sangat tepat bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Yesus juga masih memujinya. Tepat sekali jawabanmu. Tetapi itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari Allah. Dan hari ini, dalam Injil ketika kita mendengar bahwa Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, dibunuh oleh pihak tua-tua dan para pemimpin agama, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus tidak setuju. Karena itu ia mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali hal itu tidak boleh terjadi pada dirimu. Mendengar keberatan Petrus ini, Yesus mengecam. Hanyalah, hai iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dan dialog ini mempunyai pesan yang sangat kuat bagi kita pengikut-pengikutnya. Bahwa dalam diri Petrus itu pada waktu tertentu Tuhan sungguh hadir dalam dirinya. Sehingga ia mulai mengatakan hal yang tepat seperti jawaban tadi. Ia juga bisa mengatakan bahwa ia mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tapi dalam waktu-waktu tertentu justru setan hadir. Setan bisa merasuki hati Petrus untuk menolak setia dengan Yesus. Setia untuk mengikuti Yesus. Tetapi Yesus mau supaya para murid itu tetap setia dan siap menanggung banyak penderitaan dalam menjalankan tugas-tugas perutusan yang dalam bahasa Injil tadi mengatakan, siapa yang mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari. Sikap Petrus tadi menegaskan kepada kita bahwa pengakuan iman kepada Tuhan itu bukan karena kehebatan perjuangan kita, tapi itu adalah semata-mata
kasih karunia Tuhan sendiri. Maka jika kita masih terikat dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, maka iblis akan datang dan menggiring kita untuk tidak melihat misi Yesus untuk keselamatan umat manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Iblis akan mempengaruhi kita untuk tidak rela dan tidak setia memikul salib bersama Yesus dalam menjalankan panggilan hidup kita masing-masing. Kita akan berusaha memaksa Tuhan mengikuti keinginan dan kemauan kita, kesenangan diri kita sendiri. Kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam cerita di masyarakat, banyak orang bercerita, bab Tuhan ini pagi-pagi sutanya kita, Mam Tuhan tadi malam mimpi apa? Saya tidak mimpi. Kau yang tidak bisa mimpi untuk kita kok. Semacam memaksa, kehendak Tuhan memaksa orang untuk mimpi. Yang maksud apa? Tidak tahu, saya juga tidak tahu maksud. Tapi selalu mencekkan mimpi. Itu macam memaksa kehendak, keinginan, kemauan. Kalau kita menjalankan hal-hal seperti ini, kalau kita menolak untuk mengikuti Yesus dengan setia, berarti kita juga sudah menutup saluran aliran rahmat Tuhan untuk hidup kita. Maka marilah pada kesempatan ini seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma. Hendaklah engkau mempersembahkan seluruh dirimu, karena itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mempersembahkan seluruh perjuangan hidup kita, kesehatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan semua pengorbanan kita kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kita. Amin.